Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Mimin doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat, murah rezeki, serta penuh kebahagiaan. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan sekolah Donghua yang berjudul Martial Master. Bagi yang baru bergabung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe lah agar Mimin tambah semangat nih. Oke, gak usah lama-lama lagi. Yuk kita lanjutkan kisahnya. Ada apa ini? Gumam dia. Mungkinkah cedera leluhur disebabkan oleh sekte Gui Xuanzong? Jika demikian, sangat hebat. Gui Xuanzong masih perlu bersatu dengan keluarga Wu Jizong dan keluarga Leng, dan akan memiliki kekuatan untuk langsung menghancurkan klan Liu dalam hitungan menit. Bukan apa-apa, itu hanya tebakan, tapi belum pasti. Di hadapan keraguan semua orang, Qin hanya menggelengkan kepalanya. Kegagalan. Mendengar itu semua orang terhuyung dan hampir tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang leluhur keluarga Liu telah mencapai titik di mana mereka masih tidak ingin ditreatment. Tetapi apa yang mereka tebak, apakah Shao Chen sampai santai dan tidak ada yang bisa dilakukan? Untuk sesaat Liu Xuanrui dan Liu Tai hendak menangis. Baiklah, apa yang kalian lakukan dengan menangis? Aku baru saja meriksa. Ada dua cara untuk mengatasi luka leluhur Liu, kata Qin tiba-tiba. Dua metode? Mata semua orang langsung cerah, dan mereka memandang Qin dengan tak percaya. Terutama Zhu Qinfeng. Matanya menunjukkan kekaguman. Dia juga telah memeriksa cedera leluhur Liu Tai, memeras otak dan tidak bisa memberi solusi. Siapa tahu ada sedikit harapan tidak hanya bisa diselesaikan, tetapi sebenarnya ada dua solusi. Itu benar-benar luar biasa. Ada dua metode. Liu Xuanrui juga menoleh dengan penuh semangat. Kondisi leluhur Liu Tai telah habis, gagal organ dan hidup sudah berakhir. Oleh karena itu ada dua cara pengobatan. Yang pertama adalah dengan meminum pil panjang umur. Karena ini adalah akhir dari kehidupan dan masa hidup habis, Anda hanya perlu minum pil umur panjang seperti pil Qipin Songhe, pil permajaan 8 pin, pil Jipin Qianshou, dan lain-lain, yang secara alami dapat disembuhkan. Ucap Qin dengan ringan. Minum pil untuk memperpanjang hidup? Tanya Liu Xuanrui terkejut sesaat dan kemudian tersenyum kejut. Dia secara alami memahami kebenaran ini dan dia mempersiapkannya seperti ini sebelumnya. Itu hanya pil untuk memperpanjang hidup. Ini sangat jarang. Di antara mereka, Songhe dan 7 pin paling sederhana tidak dapat disempurnakan di tanah ratusan dinasti. Bahan utama air liur bambu mahkota merah langka dalam ribuan tahun. Saya berpikir untuk mendapatkan pil untuk memperpanjang hidup sangat tidak mungkin. Master Qin, apakah Anda memiliki pil untuk memperpanjang hidup? Tanya Liu Xuanrui tiba-tiba, matanya menjadi cerah. Sejak Qin mengusulkan ini, mungkin ada jalan. Saya tidak memiliki ramuan untuk panjang umur, tetapi jika Yang Mulia dapat menemukan air liur bambu mahkota merah dan bahan lainnya,
Chen Shao dapat menemukan cara untuk memperbaikinya, kata Qin Chen. Ayo liur bangun mahkota merah. Liu Xunrui tersenyum pahit. Jika dia dapat menemukan bahan-bahan seperti itu, dia pasti sudah menemukan cara untuk membuat orang pergi ke wilayah langit utara untuk meminta raja pengobatan untuk dimundingkan. Dan dia tidak perlu menunggu sampai sekarang. Tuan Qin, apa solusi kedua yang Anda katakan? Metode pertama tidak layak, apakah ada metode kedua? Metode kedua sebenarnya sangat sederhana. Ini untuk membiarkan leluhur Liu Tai menerobos ke tengah tahap ketujuh. Leluhur Liu Tai telah menghabiskan vitalitasnya, tetapi begitu dia menerobos, vitalitasnya akan pulih dan lukanya akan sembuh secara alami. Menerobos ke jangka menengah, masa hidup secara alami akan diperpanjang, kata Qin Chen sambil tersenyum. Gagal, sungguh kegagalan. Kaki Liu Xunrui melunak dan dia hampir berlutut. Sebuah wajah menangis tanpa air mata itu akan runtuh. Mendengar Qin Chen berkata bahwa ada obatnya, dia sangat bersemangat pada awalnya. Berpikir ada cara yang baik, tetapi sekarang ketika dia mendengar bahwa tidak ada cara untuk menyembuhkannya, siapa yang tidak tahu bahwa jika leluhur dapat menembus tahap tengah dari tahap ketujuh, ia akan pulih. Tetapi dilihatnya apakah leluhur masih dapat menerobos sekarang. 2 tahun yang lalu leluhur masih muda dan kuat, di puncak dan gagal menerobos dengan sukses, dan akhirnya jatuh ke dalam kekacauan. Tapi sekarang dia sekarat dan dia bahkan tidak bisa tenang, tidak bisa kembali seperti semula. Dalam keadaan ini bagaimana Anda bisa membuatnya menerobos? Ini lebih berat dari metode pertama. Tuan Qin, apakah 2 metode yang Anda katakan adalah 2 ini? Liu Xunrui menatap Qin Chen dengan gemetar. Ya, Qin Chen mengangguk. Kedua metode ini pada dasarnya memecahkan masalah leluhur Liu Tai. Itu adalah solusi sementara dan tidak akan ada masalah di masa depan. Liu Xunrui tidak bisa menahan diri lagi dan langsung menangis. Tuan Qin, kami juga tahu 2 metode yang Anda sebutkan, tetapi itu tidak dapat direalisasikan sama sekali. Atasi gejala yang disembuhkan akar penyebabnya. Mereka juga tahu bahwa gejalanya bisa disembuhkan, tetapi bagaimana jika tidak bisa tercapai? Chen kecil kamu, ucap Zhou Qinfeng juga tercengang. Dan metode Qin Chen terlalu bisa diandalkan. Leluhur, lupakan saja. Aku akan memikirkan cara lain, ucap Liu Xunrui sambil mengangkat Liu Tai keluar. Setelah berdiri begitu lama, Liu Tai sudah sangat lemah dan sekarang dia hampir tidak bisa berdiri. Kalian, bagaimana kalian bisa pergi? Apakah kamu tidak ingin dirawat? Qin Chen mau tidak mau bertanya ketika melihat adegan ini. Tuan Qin, bukan karena kami tidak menginginkan perawatan, tetapi tidak ada cara untuk mengobatinya, jawab Liu Xunrui tersenyum pahit. Dengan 2 metode ini, apa yang masih mereka lakukan di sini? Tidak peduli yang mana, tidak ada yang mungkin bisa dicapai. 足以应付来敌。 Siapa bilang tidak ada cara untuk mencapainya, ucap Qin Chen. Karena saya sudah menyampaikannya, pasti ada cara untuk menanganinya. Apa? Liu Xunrui tercengang. Tuan Qin, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak dapat memurnikan pil untuk memperpanjang hidup?
Maksud saya tidak ada bahan untuk memberikan pil untuk memperpanjang hidup. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dapat digunakan. Dia, leluhur, bisa menerobos, kata Kincan dengan sungguh-sungguh. Kemudian menatap Liu Tai. Seraya berkata, sekarang saya memberi Anda dua pilihan. Yang pertama adalah menerobos raja bela diri jangka menengah dan terus hidup. Tetapi metode yang saya lakukan agak menyakitkan. Yang kedua adalah kembali berbaring dan menunggu kematian secara perlahan-lahan. Anda harus terlebih dahulu memastikan apakah memilih untuk hidup atau tidak sebelum Anda dapat mengambil keputusan. Bisakah kamu membiarkanku menerobos buang jangka menengah? Tanya Liu Tai. Awalnya Liu Tai tidak memiliki harapan di hatinya dan seluruh wajahnya berwarna abu-abu. Sekarang mendengar ini, tubuhnya memerah karena kegembiraan. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak ragu. Bukankah dia tidak tahu betapa sulitnya menerobos Raja Wu jangka menengah? Dia tidak berhasil dan di akhir hidupnya menjadi sakit dan gila. Aku sekarang, bisakah aku menerobos? Gumam Liu Tai. Jika kamu ingin menerobos, kamu secara alami dapat menerobos. Jika Anda tidak mau, saya tidak bisa menahannya. Itu terutama tergantung pada seberapa kuat keinginan Anda untuk bertahan hidup, ucap Kincan yang tampak tenang. Tentu saja saya ingin. Jika saya bisa membuat terobosan meski menyakitkan, apa yang bisa saya lakukan? Saya mohon bantuan Master Qin. Beraninya kamu ragu. Liu Tai buru-buru membungkuk dan keputusasaan sebelumnya menghilang tanpa jejak. Bisa hidup, siapa yang mau mati? Adapun rasa sakit bagi seorang pejuang tidak dapat menahan rasa sakit. Dia tidak bisa menjadi raja, king, di puncak tahap awal, tahap ketujuh, yang terkuat di dinasti Dawei. Ya, jika kamu ingin menerobos, itu sangat sederhana. Tapi ada hal-hal yang jelek sebelumnya, ucap Kincan dengan sungguh-sungguh memandang Liu Tai. Setelah ini, Anda harus sepenuhnya mematuhi kata-kata saya. Tidak hanya saya, tapi kalian berempat, lakukan apa yang saya katakan. Tidak boleh ada bantahan, tidak boleh ada perlawanan. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Jika ada yang salah, jangan tanya saya. Apakah Anda mengerti? Jika Anda setuju, ayo kita lanjutkan. Sepenuhnya mematuhi perintah, Tuan, ucap Liu Tai tak ragu lagi. Karena Tuan Qin telah setuju untuk menyembuhkan, dia secara alami akan mengikuti instruksi Tuan Qin. Master Zhou bingung apa yang masih harus mereka lakukan untuk membantu Liu Tai. Butuh mereka semua untuk bekerja sama? Bagaimana dengan Anda? Dan yang mulia? Tanya Kincan memandang Liu Shuarui dan Master Zhou. Tentu saja mengikuti instruksi Tuan Qin, jawab Liu Shuarui mengangguk dan berkata, jika dia bisa menyelamatkan leluhur, apalagi mengikuti Kincan, biarkan dia melakukan apa saja. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, secara alami dengarkan instruksi Shao Chen, jawab Master Zhou dan ketiganya tertawa. Oke, setuju saja. Yang mulia, saya punya resep di sini. Anda dapat membantu saya menyiapkan bahan-bahan resep terlebih dahulu. Melihat semua orang setuju, Kincan mengangkat tangannya dan sebuah pena dan kertas muncul di tangannya, dan dengan cepat menuliskan resepnya.
Ya, Liu Shunrui melirik bahan obat tetapi tidak bisa mengerti banyak dan segera mengatur seseorang untuk menyiapkannya. Selain bahan obat, ada satu hal lagi di sini yang perlu disiapkan. Itu adalah rantai baja misterius sepanjang 10 meter yang pasti terbuat dari baja misterius. Qin Chen berkata lagi, rantai baja misterius? Berarti rantai baja hiu. Liu Shunrui tertegun saat penyembuhan leluhur ini membiarkan dia membuat terbosan. Apa yang dilakukan dengan rantai baja misteri itu? Mau tak mau bertanya, Tuan Qin, ini adalah rantai baja misterius, untuk apa ini? Wajah Qin Chen tenggelam. Apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Anda hanya dapat melakukan apa yang saya perintahkan. Anda tidak boleh bertanya. Jika Anda dapat melakukannya, Chen Shao. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Chen Shao tidak akan melakukan apapun. Dengan wajah jelek, Qin Chen menunjukkan wajah marah. Liu Tai juga terlihat jelek di samping dan mau tidak mau memarahi Liu Shunrui dan berkata, Shunrui, karena Tuan Qin berkata demikian, kamu lakukan saja. Jika Anda bertanya begitu banyak apa yang dilakukan, apakah Tuan Qin masih akan menyakiti orang tua ini? Ya Tuan Qin, ini salahku, ucap Liu Shunrui, tidak menyangka Qin Chen begitu bersemangat dan berburu memerintahkan seorang untuk melakukannya. Qin Chen mengatakan bahwa pergerakan istana kekaisaran cepat dan bahan yang dibutuhkan Qin Chen serta rantai baja itu telah dikirim. Master Pavili Zhou, Anda datang untuk membantu muda ini menyempurnakan ramuan bersama. Menawarkan tunggu pil secara langsung, kata Qin Chen dengan api sungguh di tangannya. Ya, sejak pemurnian pil Raja Darah Naga, Zhou Qinfeng mematuhi kata-kata Qin Chen dan segera mengikuti pengaturan Qin Chen untuk membantu pemurnian. Hanya melihat materi yang dibawa, Zhou Qinfeng terkagum. Korea kokos, rumput langit, ini semua bahan yang mengisi kembali Qi dan dada, dan semuanya normal. Tapi epimedium, anjing laut bulu, bubuk akasia 3 hari tanpa rumput jatuh. Apa-apaan ini? Bukankah ini bahan yang digunakan untuk memurnikan afrodisiak? Apa yang ingin disempurnakan oleh Qin Chen? Awalnya berpikir bahwa apa yang akan disempurnakan Qin Chen adalah pil terobosan, tapi sekarang Zhou Qinfeng langsung tercengang. Yang membuat Zhou Qinfeng semakin terkejut adalah Hui Guangguo. Hui Guang adalah kelas tertinggi di antara semua bahan, milik ramuan tingkat raja urutan ke-7 dan salah satu bahan utama pil Hui Guang. Bukankah Cao Zhen ingin menyempurnakan Hui Guang dan memikirkan kemungkinan yang lain? Mata Zhou Qinfeng menatap dan hatinya langsung ketakutan. Apakah ini yang akan meracuni leluhur Liu Tai? Bukankah ini malah meracuni leluhur Liu Tai? Pil Hui Guang dan seperti namanya dapat membuat prajurit yang sekarat kembali pulih dalam waktu singkat, seolah-olah dia tidak sakit. Tapi jangan berpikir bahwa pil ini bertentangan dengan langit. Bukan hal yang baik untuk kembali ke cahaya tertinggi, karena begitu efek obatnya habis, orang yang minumnya akan lebih cepat habis dan mati dalam waktu singkat. Dengan kata lain, jika Anda benar-benar dapat memurnikan pil Hui Guang, leluhur Liu Tai memang dapat pulih dalam waktu singkat, tetapi begitu efek obatnya selesai, kemungkinan akan mempercepat kematiannya, bahkan meninggal dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, melihat pil Hui Guang dalam bahan pemurnian Qin Chen, Master Zhou langsung terkejut. Bukankah Chen Xiao ingin menyempurnakan Hui Guang? Dan itu hanya kejutan di hatinya, tetapi Master Zhou tidak berani berbicara terlalu banyak. Tetapi dengan
dengan patuh mematuhi instruksi Qinchen dan menemaninya dalam alkemia. Duar, ledakan terjadi. Keduanya mengendalikan tungku pil dan semua jenis ramuan dimasukkan ke dalamnya satu persatu. Dengan pengalaman sebelumnya menyempurnakan pil Raja Darah Naga, Master Zhou dan Qinchen bekerja sama dengan sempurna. Setelah setengah jam, aroma obat yang kuat memenuhi aula dalam, dan pada saat yang sama, awan obat yang kuat muncul di atas tungku pil. Pil jenis apa yang disempurnakan oleh Tuan Qin? Sangat menakjubkan. Yao Yun Seng, Wang Danxian, dapatkah dikatakan bahwa pemurnian Chen Shao ini adalah pil Wang Bin urutan ke-7 yang tidak dapat dibuat oleh orang lain? Ya Tuhan, pil Wang Bin, apakah ini benar? Liu Tai dan yang lainnya semuanya tercengang dengan ekspresi kaget di mata mereka, dan mereka hampir gila karena kaget. 7 raja obat. Apa ini? Mungkin tidak ada raja alkemis tingkat ke-7 di seluruh tanah dinasti ini. Karakter seperti itu adalah bakat yang diimpikan oleh banyak raja di tanah ratusan dinasti. Jika orang tahu bahwa ada raja alkemis tingkat 7 di dinasti Dawei, saya khawatir gerbang kota kekaisaran dinasti Dawei akan dijual oleh orang-orang. Para raja dari banyak dinasti secara pribadi akan mengunjungi gerbang mencari talenta berbakat ini. Bagaimanapun, sumber tenaga teratas di tanah 100 dinasti ingin mendapatkan Wang Dan, pil peringkat ke-7. Kecuali untuk beberapa lelang teratas di tanah 100 dinasti, mereka hanya dapat pergi ke wilayah yang lebih tinggi dari surga utara di luar tanah 100 dinasti untuk dapat mendapatkannya. Dan harapan itu juga sangat tipis. Di tengah keterkejutan semua orang, Qinchen menggunakan teknik untuk mengumpulkan pil. Dalam sekejap aliran cahaya terang melonjak ke langit dan langsung jatuh ke tangan Qinchen, berubah menjadi pil merah muda. Pada saat yang sama, ada aroma obat yang kuat yang meresap di aula dalam. Wang Bin, aroma obat keluar dari pil. Kalian tidak bisa melewatkannya. Kemudian Liu Xuanrui dan yang lainnya membuka lubang hidung mereka dengan cepat mengendus aroma obat yang menyebar seperti harta karun, tidak mau menyanyiakan sedikit pun. Mendengar ini, tiba-tiba saya merasa badan saya panas dan aliran darah menjadi cepat. Wah, terobosan apa yang disembunyikan Chen Shao? Ini luar biasa. Mencium obat saja sudah membuat aliran darah di tubuhku semakin cepat, gumam Liu Tai. Apakah kamu merasakan ini juga? Wajahnya sebenarnya agak panas. Aku juga, jawab Tuan Yelu. Obat macam apa ini? Yelu tahu. Terbatuk kering, baru saja dia menjelaskan beberapa kata, menoleh. Matanya tiba-tiba menatap dan dia menemukan bahwa Ketua Nanggongli memiliki perilaku yang sama. Pada saat ini, Liu Xuanrui dan beberapa orang lainnya juga menemukan sesuatu yang salah. Satu persatu mereka mau pingsan. Saya berusaha mati-matian menggunakan pikir saya untuk mengendalikan diri dan menenangkan diri. Tetapi tidak peduli bagaimana saya mengendalikannya, itu sia-sia. Seolah-olah saya tidak menghindarinya. Tuan Qin, pil apa yang sedang Anda sempurnakan?
ucap Liu Xuanrui bertanya dengan panik. Obat apa? Qin-Chan menoleh dengan ragu melihat situasi Liu Xuanrui dan yang lainnya, dan tidak bisa berkata apa-apa. Kalian cepat tahan nafas. Yang saya sempurnakan adalah efek khusus dari kombinasi Hui Guang dan Qi Xuan He Huan San. Pilnya jika baunya tidak terlalu banyak berbahaya bagi kesehatan kalian. Hui Guang dengan Qisian. Bola mata Liu Xuanrui bertebelalak dan hampir memuntahkan darah di tempat. Saya pikir Qin-Chan sedang memurnikan pil terobosan, jadi dia sangat ingin menghirup aroma obatnya. Tapi siapa tahu itu adalah pil Hui Guang dan pil afrodisiak. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih sudah mampir ke channel Mimin. Yang belum subrek silakan subrek. Bagi yang sudah subrek, Mimin doakan lancar terus rezekinya. See you, wassalam.